Menjadi seorang da'i membutuhkan keikhlasan dan kesabaran. Hal inilah yang dirasakan oleh Ustadz Sulaiman. Tidak terbayangkan sebelumnya, ia akan berdakwah jauh dari kota kelahirannya. Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya di Surabaya, ia ditugaskan untuk berdakwah di perkampungan nelayan Kamal Muara, Jakarta Utara. Ia pun mendirikan rumah tahfidz apung untuk kegiatan belajar Al-Quran bagi para anak nelayan di daerah tersebut. Sejak berdiri tahun 2017, saat ini rumah tahfidz apung sudah memiliki 160 orang santri. Meski sarana terbatas, tidak membuat semangatnya surut. Ia berharap hadirnya rumah tahfidz apung ini menjadi solusi bagi masyarakat kawasan pesisir utara Jakarta untuk melahirkan generasi cerdas dan berakhlakul karimah. Lantas seperti apa kisah inspiratif dari narasumber kita ini? Simak selengkapnya dalam Sah Selalu Ada Hikmah bersama Koh Dennis Lim. Sah, selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi di acara yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan penuh hikmah. Kali ini tentu dengan narasumber yang luar biasa. Kita akan belajar banyak dari beliau. Kita akan cerita tentang rumah tahfidz apung. Dengan gurunya sudah hadir, Ustadz Sulaiman. Yang Masya Allah merantau jauh-jauh dari Sulawesi Selatan sampai ke Kamal Muara, ya, betul Ustaz ya. Dan alhamdulillah untuk mengajar Al-Quran. Kita akan tanya-tanya kepada beliau langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Izin ngobrol-ngobrol, tanya-tanya. Siap. Jadi Ustaz tadinya jauh dari Sulawesi Selatan, tepatnya di mana Ustaz? Di Sinjai. Sinjai. Sengaja datang ke Kamal Muara dari kapan Ustaz? 2017 akhir. Untuk ngajar? Untuk ngajar. Sebenarnya penugasan dari Surabaya, dari kampus. Oh Masya Allah. Jadi sudah 2017 sekarang 8 tahun ya Ustaz? Iya, hampir 8 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu milih atau dipilihin tempatnya? Dipilihin. Kayak gimana saat kondisi di sana saat? Kalau di Kamal itu masyarakat memang nelayan. Kebanyakan nelayan? Iya, nelayan. Jalanan lebar, kafe-kafe bagus kayak gitu kayak di PIK nggak ada? Oh, sama sekali tidak ada. Masya Allah. Jadi di sana kita hanya tempat pelelangan ikan, jualan ikan. Jadi tempat mencari rezeki ya di Kamal itu. Masjid banyak di sana? Alhamdulillah di Kamal itu banyak masjid banyak. Alhamdulillah. Dan yang ini rumah tahfidz apung, kenapa namanya rumah tahfidz apung? Emang karena mengapung di atas kapal atau gimana? Iya, awalnya memang kita buat rumah itu di atas laut. Tapi tidak benar-benar ngapung sih sebenarnya. Karena pakai tiang bambu. Oke, tapi dia udah nggak di atas tanah ya? Benar-benar Enggak, di atas air. Akhirnya kita beri nama rumah tahfidz apung. Biar lebih keren sih. Sudah berapa tahun itu berdirinya? Ustaz? Sejak 2017 akhir atau 2018 awal lah. Dari Ustadz datang berarti? Iya. Jadi waktu datang itu tugasnya sebetulnya di masjid kah atau memang rumah tahfidz itu atau di Rumah tahfidz. Awalnya rumah itu kita belum punya. Nah, kita ada orang tua kita di situ, kita pinjam beranda rumahnya. Iya. Kurang lebarnya 2 meter, panjangnya mungkin ya sekitar 3-4 meter. Nah, itu yang kita gunakan awalnya dengan adik-adik santri belajar Al-Quran. Warga sekitar Ya, lokal. nah kadang adik-adik santri bosan, kita ajak ke perahu, ngaji di perahu gitu. Perahu segede gimana, Sat? Perahunya sih muat 30-40 orang muat, buat travel. Oke, oh yang kayak gitu ya. Ya. Terus sampai akhirnya pakai yang rumah yang apung yang sekarang itu gimana, Sat? Ada yang ngebangun ya? Ya, kita dibangunin, banyak orang baik kemudian membangunkan rumah itu. Nah, akhirnya di sinilah sampai saat ini ya adik-adik itu belajar ngaji. Ustaz mukimnya di situ juga? Saya ngontrak di Dekat situ? Iya, dekat. Dan benar-benar full setiap hari ngajar di situ? Iya, kecuali hari Ahad sih. Kecuali hari Ya, Ahad. Senin sampai Sekarang Sabtu ngaji. berarti sudah berapa santri? Ustaz? 105 santri Dari usia? dari usia TK, SD, SMP, dan SMA. Gratis semua, Ustaz? Semua gratis, alhamdulillah. Lah, terus berarti untuk biaya beliin ikro, pulpen, apa segala Kalau spidol, buku tulis. ikro dan lain itu kan rata-rata sih dari adik-adik semua ya. Pada bawa. Iya, pada bawa. Nah, kalau untuk operasional, nah, alhamdulillah di Jakarta ini banyak orang baik nih. Itu mereka santrinya pulang pergi siapa? Iya, Ada yang nginap, Ustaz? pulang pergi. Oke. Saat ini memang masih pulang pergi, insya Allah rencana semoga ke depan kita bisa bangun pesantren yang lebih besar. Amin ya rabbal Sehingga bisa adik-adik 24 jam dibina di
Jamnya belajar Ustaz dari pagi sampai sore kayak sekolahan atau gimana? Oh enggak, pagi sampai sore, siang sore itu adik-adik di sekolah masing-masing. Nah setelah itu sore sampai malam kita bagi beberapa kelas. Nah disitulah dari sore sampai malam itu adik-adik belajar ngaji, belajar pelajaran agama. Oke, yang ngajar sendirian Ustaz? Ada banyak guru, Ada. alhamdulillah. Sekarang sudah berapa yang ikut bantu ngajar? Ada 5 ya di Rumah Tafis Apung. Sama dari Enggak, beda-beda. Ada yang asli Kamal, dulu santri saya di awal-awal. Setelah itu saya pondokin, dari pondok bantu ngajar. Paginya nelayan, sorenya ngajar. Masya Allah. Orang bilang nelayan itu nyalinya gede-gede. Nah, kelukin laut malam-malam lagi Iya, nyari benar. ikannya. Jadi biasa nyalinya besar-besar, Masya Allah. Jadi di sana memang kebanyakan orang itu nyari nafkahnya, nyari ikan ke laut. Iya, ikan sama kerang hijau. Nah, alhamdulillah kita Rumah Tafis Apung juga sedang membangun usaha seafood. Oh, tempat Ya, makan. kerang hijau. Belum sih, masih jualan Iya, ini iya, aja. iya. Pantainya gimana sih, Sat? Bagus nggak sih, Sat? Di Kamal itu nggak ada pantai sebenarnya karena pinggirannya semuanya tanggul. Tanggul langsung ke laut. Langsung laut. Jadi laut itu tempat nyandar kapal-kapal. Masya Allah, alhamdulillah. Terus anak-anak di situ kalau pengen daftar benar-benar tinggal datang langsung ikut aja. Kita ada sistemnya, Mas. Pendaftarannya setiap tahun, setahun sekali seperti sekolah. Kayaknya adik-adik itu harus mendaftar, kemudian juga ada penerimaan rapot, ada sosialisasi. Dari bikin sistem Iya, ada sistemnya. Masya Allah, biar lebih rapi. Ya, dan memang kita buatkan kurikulum sendiri, menyesuaikan Iya. dengan keadaan. Nggak cuma orang datang pengen belajar apa, Enggak. mau syukur enggak bener-bener. Kalau awal-awal disusun ya. begitu, awal-awal begitu. Masya Allah. Tapi rasanya perlu ada sistem itu, jadi sehingga biar lebih terkontrol, lebih bagus, lebih rapi aja. Masya Allah pemirsa, udah ngobrol sama Ustadz Sulaiman malah makin termotivasi dan penasaran dengan perjuangan selanjutnya untuk itu. Kalau bakal tanya-tanya lebih lanjut, jangan kemana-mana, saksikan tetap di Sah. Selalu ada hikmah. Boleh tahu Ustadz gaji gurunya berapa Ustadz? Gaji gurunya beda-beda sih sebenarnya. Beda-beda. Iya. Paling tingginya deh Ustadz? Paling tingginya yang pasti nggak sampai UMR. Ya Allah. Ya Allah.